Tanpa Megawati dan Bukilik, Red Spark bisa menang atas Pink Speeders. Pertanda apa ini? Karena cedera tak kunjung sembuh, Bukilik dijual ke Liga Voli Italia. Respon Ko Hee-jin saat melibas Pink Speeders tanpa Megawati. Red Spark persiapan, takut musim depan Megawati tiada. Pada laga ronde 6 Liga Voli Korea mempertemukan antara Red Spark vs Pink Speeder, tak disangka-sangka dimenangkan oleh skuad asuhan Ko Hee-jin dengan skor 3-2, di Daejeonchungmu Gymnasium, pada Sabtu kemarin. Hasil ini menjadi luar biasa bagi Red Spark karena mereka melakukan laga ini ketika bermain tanpa Megawati, Hangestri, dan Vanja Bukilik. Kemenangan Red Spark atas Pink Speeder semakin mengesankan dan membuat heboh para pendukung Megawati dan Bukilik, ketika pelatih Ko Hee-jin melakukan rotasi besar-besaran dalam skuadnya. Lee Seon-woo menggantikan posisi Mega sebagai opposite, sedangkan dua outside hitter diisi Jeon Da-bin dan Park Hye-min. Posisi middle blocker Red Spark di laga ini ditempati Lee Ye-dam dan Lee Ji-soo menggantikan Park Eun-jin dan Jong Ho-yang. Posisi setter dimainkan oleh Kim Cha-euna dan bukan Yong Hye-seon. Sedangkan di posisi libero yang bermain bukan No Ran melainkan Choi Hyo-seo. Rotasi juga dilakukan pelatih Marcelo Abondanza mengingat Pink Speeders telah dipastikan menjuarai fase reguler dan lolos ke Grand Final. Di laga ini para hitter Pink Speeder adalah Kim Da-eun dan Choi Eun-ji sebagai outside hitter dan Moon Ji-yoon di posisi opposite. Tidak ada hitter andalan mereka seperti Tutku Burcu di laga ini. Demikian halnya di posisi middle blocker yang tidak diperankan Annelise Fitzy melainkan Byun Ji-soo dan Lim Hye-rin. Posisi setter sendiri ditempati Park Hye-jin dan libero menjadi milik Park Soo-yeon. Dilihat dari jalannya laga, pertandingan antara tim pelapis ini tetap berjalan tidak kalah menarik. Set pertama berlangsung ketat ketika dua tim saling mengejar poin. Tapi sangat disayangkan sekali Red Spark harus takluk di set pertama. Situasi tidak banyak berubah seperti di set ke-1 tadi bagi tuan rumah Red Spark pada set kedua ini. Mereka beberapa kali berada dalam situasi tertinggal. Tidak banyak yang bisa diperbuat Red Spark dan mereka kembali kalah lagi di set kedua ini. Ko Hee-jin memutar otak dengan cara mengubah susunan pemainnya. Berbekal pemain yang sama, misi kebangkitan dimulai saat set ketiga. Hanya satu kali Red Spark dalam situasi tertinggal di set ketiga yaitu di awal perolehan skor. Setelahnya mereka terus memimpin hingga memenangkan set ketiga ini. Dengan kemenangan ini membuat skuad pelapis kedua Red Spark semakin percaya diri. Set keempat mereka lalui dengan bagus ketika beberapa kali unggul poin atas Pink Speeders dan mengakhiri laga set keempat ini dengan apik. Dengan berhasil menyamakan skor set, Red Spark tidak mau kehilangan momentum di set kelima. Laga memang berjalan lebih ketat daripada set ke-6. Namun Red Spark bisa menutupnya dengan kemenangan yang sempurna serta menang skor set 3-2 atas Pink Speeders. Secara statistik, Red Spark sendiri cukup berbeda agak jauh dengan Pink Speeders dengan jumlah 56 poin. Kesalahan para pemain Pink Speeders juga sangat berkontribusi terhadap kemenangan Red Spark kali ini. Dikarenakan sejumlah 34 poin Red Spark didapat dari error tim lawan yaitu Pink Speeders. Disadari atau tidak Red Spark tampil tanpa Megawati dan Bukilik yang biasa bergantian menjadi top skor tim. Di laga ini Red Spark harus berterima kasih pada Lee Seon-woo. Total 32 poin ia dapatkan di laga ini. Sedangkan dari kubu Pink Speeders, top skor mereka di laga ini adalah Moon Ji-yoon dengan 20 poin. Ini bisa kita cerna dengan sikap Ko Hee-jin menurunkan pemain lapis kedua saat tampil melawan Pink Speeders, karena khawatir para pemain intinya terkena cedera. Mending saya turunkan pemain pelapis daripada nanti resiko cedera menghantui Red Spark, kita eksperimen saja sebenarnya. Tapi kita bersyukur kita menang atas Pink Speeders. Kita juga bisa menilai sikap yang diambil Ko Hee-jin saat melawan Pink Speeders kemarin, dikarenakan pada musim depan nanti, Megawati dan Bukilik belum tentu bersama Red Spark lagi, makanya kita ambil spekulasi tampil tanpa mereka berdua. Dan hasilnya sungguh sangat memuaskan sekali, kita menang atas Pink Speeders. Apakah Ko Hee-jin sengaja tidak menurunkan Megawati di laga melawan Pink Speeders? Apakah benar,
Megawati dan Bukilik tidak dibutuhkan lagi di Red Spark oleh Ko Hee-jin. Punggawa Red Spark resmi memberikan detail transfer secara terbuka saat mengalahkan Pink Speeders pada putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea musim ini. Berlangsung di Chungmu Gymnasium, Red Spark sukses menggulung Pink Speeders lewat kemenangan apiknya pada Sabtu kemarin. Selain hasil pertandingan yang mengagetkan jagat maya, sebuah pengumuman di media sosial yang tayang sebelum laga juga menarik perhatian. Mereka menginformasikan mengenai cedera Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Park Eun-jin sendiri membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 4 minggu untuk pemulihan cedera pergelangan kaki. Dengan begitu, ada peluang bagi sang middle blocker untuk kembali bisa memperkuat timnya saat pertandingan playoff yang mempertemukan Red Spark melawan Hyundai Hillstead. Sementara itu untuk Fanja Bukilik, tidak ada keterangan khusus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan cedera. Para punggawa Red Spark hanya saja mempertimbangkan pengganti. Ini menunjukkan sinyal bagaimana seriusnya cedera Bukilik yang didapat saat pertandingan melawan GS Caltex pada Februari lalu. Keterangan tersebut selaras dengan pernyataan salah satu petinggi Red Spark. Red Spark sendiri memang mencoba mencari pengganti Fanja Bukilik, karena cedera yang cukup serius yang dialami Bukilik. Tetapi sangat disayangkan, Red Spark kesulitan untuk mencari pengganti Bukilik yang apik. Sebab mayoritas pemain yang terdaftar dalam draft KOFO musim ini, mereka memiliki kontrak dengan tim lain. Hanya saja ada beberapa pemain yang masih berstatus tidak memiliki klub, dan itu pun belum tentu sesuai dengan kebutuhan tim Red Spark. Disampaikan resmi oleh Ko Hee-jin selepas laga Red Spark versus Pink Speeders, alih-alih mencari pengganti Bukilik, dirinya memilih mencari pemain lokal yang bisa diandalkan untuk playoff. Sejauh ini, Jeon Da-bin yang ditunjuk sebagai pengganti sementara Bukilik, tampil cukup memuaskan. Hanya saja jika dipandang dari segi serangan, tentu Da-bin bukan pengganti yang sepadan. Saya tidak akan melihatnya hanya dalam satu pertandingan saja, tetapi saya akan memeriksanya sambil mengambil pandangan jangka panjang terhadap 6 putaran yang tersisa. Nantinya, pengganti Bukilik pada babak playoff, entah dari lokal maupun asing, diharapkan bisa meringankan tugas seorang Megawati Hangestri sebagai point maker tim. Menariknya lagi, di tengah kondisi Red Spark kesulitan mencari tandem baru bagi Megawati, Fanja Bukilik malah dikaitkan dengan salah satu tim Liga Voli Italia, Serie A1 Women. Fanja Bukilik ditaksir tim Liga Voli Italia. Fanja Bukilik sebentar lagi akan bergabung ke tim Liga Voli Italia. Fanja Bukilik akan menuju Italia. Salah satu pelatih tim voli putri Italia menaksir Bukilik karena performanya dengan skuad Red Spark dan terutama ketika tandem bersama Megawati, menunjukkan minat yang kuat terhadap opposite tersebut. Banyak media dari Italia yang sudah heboh soal Bukic akan pindah bermain di sana. Selain itu, Fanja Bukilik yang menunjukkan peningkatan performa di Korea Selatan, juga masuk dalam kriteria tim. Hal ini jelas akan mempengaruhi keputusan Red Spark. Apakah lebih memilih fokus memulihkan cedera Bukilik demi playoff, atau justru mencari pengganti yang sepadan dengan Bukilik, tapi saat ini kondisinya tidaklah mudah. Jika benar kepindahan Bukilik ke Italia terrealisasi, dipastikan musim depan Red Spark tidak diperkuat opposite asal Serbia tersebut. Apakah positif Bukilik akan pindah bermain ke Italia? Apakah benar Red Spark mengabaikan Bukilik yang sedang cedera dan mencari pengganti yang sepadan demi laga playoff-nya nanti? Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, membongkar alasan mengapa tidak menurunkan Megawati Hangestri saat melawan Pink Speeders, Sabtu kemarin. Hasil manis diraih Red Spark atas Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, tanpa memainkan Megawati dalam satu set pun. Kemenangan ini begitu penting sekali bagi Red Spark, karena skuad asuhan Ko Hee-jin berhasil menjaga posisi runner-up klasemen tetap berada di genggamannya. Megawati dan kawan-kawan mengemas 60 poin, unggul 3 angka dari Hyundai Hillstead di urutan ketiga, dan tertinggal 17 poin dari Pink Speeders sebagai pemuncak klasemen. Terlepas dari semua itu, sorotan pada laga ini ialah kedua tim yang memainkan full pemain lapis kedua sejak set pertama.
Ko Hee-jin memilih memarkir pemain utamanya termasuk Megawati. Sebagai pengganti, Ko Hee-jin memainkan Lee Seon-woo yang tampil apik dengan menyumbangkan 32 poin. Hal ini sedikit berbeda dengan pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza. Juru taktik asal Italia ini melakukan pergantian dengan memasukkan satu pemain pilarnya di set kelima. Tak tanggung-tanggung, pemain yang diturunkan pada set penentu adalah Kim Yeon-keum. Walaupun demikian, Kim Yeon-keum gagal menghindarkan Pink Speeders dari kekalahan. Ko Hee-jin sendiri kemudian memberikan alasan mengapa dirinya memilih tidak memainkan Megawati sama sekali, kendati tim Hia butuh menang di kandang. Alasannya jelas, yakni cedera yang tengah menghantui Red Spark. Ko Hee-jin tidak mau ambil risiko dengan menurunkan Megawati saat timnya sudah dipastikan lolos ke babak playoff. Terlebih Red Spark dirugikan dengan cedera dua pemain utamanya, Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Oleh karena itu pelatih Red Spark Ko Hee-jin itu memilih memastikan pemain pilarnya fit di laga playoff, ketimbang mengejar posisi dua klasemen akhir. Mereka mengatakan cedera datang tanpa disangka-sangka, tetapi dari sudut pandang kami saat ini, jika kami terus membicarakan cedera, suasana hati bisa menjadi buruk. Cedera yang terjadi selama ini tidak dapat dihindari, dan kita harus mencegah terjadinya lebih banyak cedera. Itulah perasaan saya, pelatih voli berusia 44 tahun ini mengatakan, bagaimana ketakutan akan cedera tengah membayangi skuadnya. Kami tidak bisa bermain terlalu totalitas sekali. Kami kehilangan dua pemain inti dan kami perlu bangkit. Selain itu, para pemain juga mengalami banyak cedera ringan. Kami hampir tidak dapat bermain karena cedera ringan. Namun, kami telah mengamankan posisi pertama di musim reguler, dan kami harus berhati-hati terhadap cedera. Jadi meskipun kami sudah mengerahkan seluruh kemampuan, tidak akan ada yang berubah. Terlepas dari itu, Red Spark akan menjalani laga tandang pada pertandingan lanjutan Liga Voli Putri Korea melawan IBK Altos, Rabu nanti. Laga ini tak memiliki sisi krusial bagi kedua tim. Selain Megawati dan kawan-kawan sudah dipastikan lolos ke babak playoff, IBK Altos juga sudah divonis gagal melangkah ke semi playoff. Bisa dipastikan Ko Hee-jin akan menurunkan pemain lapis kedua pada laga ini untuk memastikan pemainnya tetap fit pada pertandingan playoff melawan Hyundai Hillstead. Apakah benar Ko Hee-jin tidak menurunkan Megawati saat laga melawan Pink Speeders karena takut faktor cedera? Atau mungkin ada faktor yang lain? Apakah benar Red Spark akan menurunkan pemain lapis kedua saat berlaga melawan IBK Altos pada Rabu nanti? Apakah mungkin benar, Ko Hee-jin pengen mandiri tanpa Megawati?